Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas salah satu topik penting dalam perdagangan internasional, yaitu Incoterms 2020. Khususnya, kita akan mengenal dan memahami 6 peran penting dari istilah CIF, CPT, CIP, DAP, DPU, dan DDP dalam sistem perdagangan global, serta melihat 3 studi kasus nyata dari Indonesia. Baik, sebelum itu kita akan memahami tentang pengertian Incoterms. Incoterms adalah singkatan dari International Commercial Terms, yang artinya ketentuan dagang internasional. Memahami ketentuan dagang internasional yaitu aturan yang menjelaskan siapa yang menanggung biaya, resiko, dan tanggung jawab dalam proses ekspor dan impor barang. Baik, kita akan langsung masuk pengertian dari CIF atau Cost, Insurance, and Freight. Artinya, cost adalah biaya, insurance adalah asuransi, dan freight adalah ongkos angkut. Dalam CIF, aturan ini penjual menanggung biaya pengiriman, biaya asuransi, dan ongkos angkut hingga pelabuhan tujuan. Namun, resiko berpindah ke pembeli saat barang sudah dimuat di kapal di pelabuhan asal. CIF biasanya digunakan untuk pengiriman melalui laut. Intinya, penjual bayar ongkos dan asuransi sampai pelabuhan pembeli. Tapi, resiko diambil alih pembeli sejak barang naik kapal. Lalu yang kedua adalah CPT atau Carriage Pay To. Carriage adalah pengangkutan dan pay to adalah dibayar hingga. Arti dari CPT adalah pengangkutan dibayar hingga tujuan tertentu. Penjual membayar ongkos pengangkutan hingga tempat tujuan yang disepakati. Namun, resiko berpindah ke pembeli setelah barang diserahkan ke pengangkut pertama. Inti dari CPT adalah penjual bayar ongkos kirim sampai tujuan, tapi resiko sudah di tangan pembeli sejak barang diserahkan ke pengangkut. Lalu yang ketiga adalah CIP, yaitu Carriage and Insurance Pay To. Carriage adalah pengangkutan, insurance adalah asuransi, dan pay to adalah dibayar sampai tujuan. Artinya, pengangkutan dan asuransi dibayar hingga atau tujuan. Carriage and Insurance Pay To atau CIP mirip dengan CPT, tetapi penjual juga wajib membayar asuransi untuk melindungi barang hingga sampai ke tujuan. Intinya, penjual tanggung biaya kirim dan asuransi, dan CIP lebih aman untuk pembeli. Lalu, yang keempat ada DAP atau Delivered at Place. Delivered adalah diserahkan, at place adalah di tempat. Artinya, diserahkan di tempat tujuan. Pemahaman dari DAP adalah penjual bertanggung jawab mengirim barang hingga ke lokasi pembeli, misalnya gudang atau kantor pembeli. Namun, biaya impor dan pajak ditanggung pembeli. Intinya, penjual kirim sampai lokasi pembeli, tapi urusan bea masuk dan pajak ditanggung pembeli. Lalu yang kelima itu ada DPU atau Delivered at Place Unloaded. Artinya, diserahkan di tempat tujuan setelah diturunkan. Penjual tidak hanya mengirim barang, tapi juga menurunkan barang di tempat tujuan. Intinya, penjual tanggung resiko sampai barang benar-benar diturunkan di tempat tujuan. Lalu yang keenam adalah DDP atau Delivered Duty Paid. Artinya, diserahkan setelah semua bea dan pajak dibayar. Penjual menanggung semua biaya dan resiko, termasuk pajak, bea masuk, dan pengiriman hingga barang sampai ke pembeli. Intinya, penjual urus semuanya dan pembeli tinggal terima barang. Ini memberi kenyamanan maksimal bagi pembeli. Lalu kita akan masuk studi kasus di Indonesia. Yang pertama adalah penerapan CIF di Indomanufaktur dan Jerman. Perusahaan Indomanufaktur di Indonesia mengimpor komponen mesin dari Jerman dengan Incoterms CIF Jakarta. Artinya, pihak Jerman menanggung biaya pengiriman dan asuransi hingga pelabuhan Tanjung Priuk. Namun, resiko berpindah ke pihak Indonesia saat barang dimuat di kapal di Hamburg. Intinya, CIF cocok untuk pembeli yang ingin biaya pasti
tapi siap menanggung resiko selama perjalanan laut. Lalu yang kedua adalah ekspor kain katun dari Bandung ke Jerman, yaitu penerapan CIP term. Sebuah perusahaan tekstil di Bandung mengekspor kain katun ke Jerman dengan CIP Frankfurt. Artinya, eksportir Indonesia menanggung biaya pengiriman dan asuransi hingga tiba ke Jerman. Eksportir bekerja sama dengan perusahaan asuransi nasional untuk melindungi barang selama perjalanan. Intinya, CIP meningkatkan kepercayaan pembeli luar negeri dan menjaga reputasi eksportir Indonesia. Lalu yang ketiga adalah ekspor CPO atau Crude Palm Oil ke Belanda, yaitu penerapan DAP Rotterdam. Sebuah perusahaan sawit di Sumatera mengekspor minyak sawit mentah ke Rotterdam dengan DAP Rotterdam. Penjual bertanggung jawab penuh untuk pengiriman sampai pelabuhan Rotterdam, tapi biaya impor dibayar oleh pembeli. Intinya, DAP cocok untuk produk besar seperti CPO karena memberi kemudahan logistik tanpa membebani pembeli dengan proses pengiriman. Dari ketiga studi kasus tadi, kita bisa melihat bahwa pemilihan Incoterms sangat mempengaruhi biaya, resiko, dan tanggung jawab antara penjual dan pembeli. CIF, CPT, CIP, DAP, DPU, dan DDP bukan sekedar istilah, tapi strategi penting agar perdagangan internasional berjalan aman dan adil. Sekian video singkat tentang penjelasan Incoterms 2020. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami Incoterms 2020 dengan lebih mudah.